Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang dakwah periode Mekah. Yang pertama, tentang kisah kenabian dan dakwah dengan sembunyi. Menginjak usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih sering bertahanus di Gua Hira yang jauhnya 6 km dari rumah beliau, tepatnya di sebelah timur kota Mekah. Dalam perjalanan spiritual itu, beliau merenungi kerusakan moral yang terjadi di masyarakat Mekah. Pada malam ke-17 Ramadan, bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama dari Allah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi, pada umur 40 tahun, Nabi Muhammad tuh sering bertahanus di Gua Hira. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu melalui malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul Allah SAW, dan beliau pun segera melakukan dakwah menyampaikan kebenaran. Selain itu, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, surah Al-Mudaththir adalah turun yang kedua setelah surah Al-Alaq, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Kemudian pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu selama 3 tahun. Mengapa Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Nah, itu ada alasannya lagi. Alasannya untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau, untuk dipersiapkan sebagai juru dakwah beliau. Maka, orang-orang yang beliau ajak adalah sebatas yang dekat dengan beliau. Orang yang pertama kali menerima ajakannya adalah Khadijah, yaitu istri Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Haritsah. Kemudian disusul beberapa sahabat masuk Islam, yaitu mereka inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam pada generasi awal. Mereka inilah yang kelak menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Rumah Arqam bin Abil Arqam kemudian dijadikan pusat dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dakwah dengan terbuka. Setelah Rasulullah selama 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah berdakwah secara terbuka atau secara terang-terangan. Kemudian turun perintah agar berdakwah secara terang-terangan
sebagaimana wahyu Allah dari surah Al-Hijr ayat 94. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Surah tersebut menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan. Segera setelah turun wahyu itu, beliau berdakwah secara terbuka. Jadi, awalnya Rasulullah berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Dan kemudian turunlah wahyu Allah pada surah Al-Hijr ayat 94 yang bertujuan meminta agar Rasulullah berdakwah secara terang-terangan agar manusia di bumi ini tidak tersesat dan kembali kepada ke jalan yang benar. Setelah wahyu itu turun, Rasulullah berdakwah secara terbuka. Nabi mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Sofa. Mereka dengan sukarela datang ke bukit tersebut karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dipercaya dan dihormati di kalangan mereka. Abu Lahab juga hadir memenuhi undangan Nabi Muhammad SAW. Setelah orang-orang berkumpul di Bukit Sofa, Nabi Muhammad SAW mulai membuka dialog dengan mereka. Beliau bertanya kepada warga kota Mekah itu, "Bagaimana pendapat kalian jika aku beritahukan bahwa ada seekor kuda yang dapat keluar dari dalam gunung ini, lalu menerjang kalian? Apakah kalian percaya?" Semua yang hadir menjawab, "Ya, kami percaya. Kami tidak pernah melihat engkau berdusta." Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk memberi peringatan sebagai kepada kalian akan adanya siksa Allah yang sangat keras." Di tengah dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut, Abu Lahab marah-marah dan menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Celakalah kamu Muhammad. Apakah hanya untuk itu kamu mengumpulkan kami semua?" Selesai berteriak, Abu Lahab kemudian melempari batu ke arah Nabi Muhammad SAW. Keadaan di kaki Bukit Sofa menjadi kacau dan pertemuan itu pun berakhir. Kemudian, seruan umum dan terang-terangan tersebut, maka Nabi dan agama baru yang dibawanya menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat kota Mekah. Orang-orang Quraisy ingin melancarkan permusuhan kepada Nabi agar Nabi berhenti untuk berdakwah dengan berbagai cara mereka lakukan. Jadi, orang-orang Quraisy berusaha agar Nabi Muhammad ini berhenti untuk berdakwah. Upaya-upaya kaum Quraisy tidak menyurutkan semangat kaum muslimin. Apalagi setelah Umar bin Khattab yang sebelumnya sebagai penentang utama dakwah Islam masuk Islam. Keberanian kaum muslimin untuk berdakwah secara terbuka makin menguat. Jumlah kaum muslimin semakin banyak, meski sebagian besar di antaranya mereka adalah dari golongan tertindas dan kaum miskin. Menghadapi tekanan, penghinaan, dan kesewenang-wenangan dari kaum Quraisy yang melampaui batas peri kemanusiaan, akhirnya Nabi merencanakan hijrah ke Yathrib. Pada suatu sore, Nabi datang ke rumah Abu Bakar dan memberi kabar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan berhijrah. Abu Bakar bergembira sekali. Kemudian ia berkata, "Aku akan menyertai dan menemani engkau." Peristiwa hijrah memang merupakan ajang pembuktian bagi Abu Bakar atas kecintaan dan ketulusan pengorbanan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah riwayat dari Siti Aisyah, pada saat itu tidak ada orang yang gembira melebihi ayahnya, sampai tak mampu menahan tangis dan haru. Abu Bakar segera menyiapkan 2 ekor unta yang gagah dan meminta Abdullah bin Ariqat untuk menunjukkan jalan menuju Yathrib. Pada suatu malam, rumah Nabi Muhammad dikepung oleh kaum Quraisy.
Tetapi beliau berhasil meloloskan diri, kemudian langsung ke rumah Abu Bakar untuk bersama-sama melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, mereka berhenti dan bersembunyi di dalam gua Thur selama 3 hari. Cara mereka memperoleh makanan dan kebutuhan lainnya sudah diatur oleh Abu Bakar, yaitu Amir bin Fuhaira, pembantu Abu Bakar, diberi tugas mengembala kambing di dekat gua Thur. Ketika sore hari tiba, kambing-kambing itu dikaitkan di dekat gua Thur sehingga Nabi dan Abu Bakar bisa mengambil air susunya pada malam hari. Sementara orang yang memantau pergerakan kaum Quraisy adalah Abdullah bin Abu Bakar dan melaporkan kepada ayahnya dan Nabi serta setiap rencana pimpinan Quraisy. Jadi pada saat mereka Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari, ada seseorang suruhan dari Abu Bakar yaitu Amir bin Fuhaira untuk mengembala kambing. Kemudian ketika sore, kambingnya dikaitkan di dekat gua agar Abu Bakar dan Rasulullah bisa meminum air susunya. Yang dipinta untuk memantau kaum Quraisy itu adalah Abdullah bin Abu Bakar. Dia diperintahkan Abu Bakar untuk melaporkan setiap rencana pimpinan Quraisy. Dengan kegagalan menangkap Nabi pada malam hari itu, tidak membuat kaum Quraisy putus asa. Pimpinan kaum Quraisy mengeluarkan sayembara yang berbunyi, barang siapa yang berhasil menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup atau mati, akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Mendengar sayembara itu, para pemuda berusaha dengan penuh semangat mencari dan menangkap Muhammad, agar memperoleh hadiah sekaligus ketenaran, dan predikat pahlawan yang berhasil menangkap Muhammad. Dari dalam gua, mereka melihat ada beberapa orang yang mendekat ke persembunyian mereka itu, sehingga Abu Bakar sangat khawatir akan keselamatan Rasulullah. Melihat kekhawatiran itu, Nabi membisikkan kepada Abu Bakar, "Janganlah cemas dan jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Ucapan Nabi itu pun terbukti. 3 hari kemudian, mereka keluar dari Gua Thur dan melanjutkan perjalanan ke Yathrib dengan pengawalan Abdullah bin Ariqat. Di tengah perjalanan, mereka diketahui oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum yang masih menginginkan hadiah 100 ekor unta itu. Dengan tekad untuk mendapatkan hadiah itu, Suraqah bin Malik mempercepat pengejarannya. Ia sangat yakin bahwa 2 unta yang ia lihat di depan itu salah satunya adalah Muhammad. Semakin dekat, ia bertambah yakin dan segera mempercepat lagi kudanya. Abu Bakar yang melihat pertanda buruk segera memberitahukannya kepada Rasulullah yang tetap tenang dan selalu berzikir. Dengan pedang di tangan, Suraqah mendekati Rasulullah, tetapi tiba-tiba kuda Suraqah terjebak dan ia pun terpental. Ia segera bangun dengan kesakitan. Kemudian mengejar lagi, tetapi lagi-lagi Suraqah terjatuh dan ia merasakan lebih sakit lagi. Dalam keadaan itu, Suraqah sadar bahwa orang yang ia kejar bukanlah sembarang orang. Ia yakin pastilah Yang Maha Kuasa yang melindunginya. Akhirnya, Suraqah ketakutan, ia pun menyesal dan segera meminta maaf dengan tulus. Rasulullah pun memaafkannya. Menurut satu riwayat, setelah Suraqah kembali ke Mekah, ia mencegah orang-orang yang masih ingin mencari Muhammad. Ia berusaha dengan menghilangkan jejak perjalanan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada tugas, dimohon dikerjakan dan dikumpul pada tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.